itu cepat Pak. Nek aku turu jam 8 wis turu tidur lama ini kan masuknya kementerian. Sekarang kita mulai merangkul orang tua, merangkul masyarakat untuk bersama-sama mengelola pendidikan. Neng ewo sepono ini kan aturan kita memaksa orang tua peserta didik itu pun juga susah karena faktor pekerjaan, faktor waktu, faktor kesibukan. Belum tentu orang tua itu bisa mendampingi siswanya sepanjang hari. Gitu, bapaknya nyambut gawe, ibunya nyambut gawe, balik jam balik maghrib kabeh, bocah balik sekolah kalau sapa bocah. Sehingga tidak bisa kita batasi. Apa kita bisa membatasi sekolah? Bisa. Tapi di rumah, di masyarakat belum tentu bisa. Apa yang bisa kita lakukan dengan itu Pak Danang untuk semuanya? Ya, mulai kita minimalisir penggunaan teknologi seperlunya saja. Bapak Ibu, kita ini tergila-gila teknologi sekarang ini yang disebut dengan internet. Gini ngomong ini G wong jenenge itu kuota lah. Teknologi kuwi stopwatch ya tekno. Jadi digital itu ora kudu kabeh mampu internet. Jam iki yo di digital dan teknologi. Prinsip digital itu adalah sesuatu yang bisa dimulai tidak harus dari awal. Itu jadi digital. Contohnya kaset manual, jenengan mulai saka tengah, ini tidak ngesel sih. Ya. Gini mboten? Soror orang itu copot nganggo jadi manual. Nek digital, gawe delok screen time, delok waktune tampil, di setel menit 30, langsung main. Mulai dari ngesot. Nimbang ku nek manual. Iki gula pasir dilebokke ya nggon itune. Dine pemberat. Jenenge apa iki, Pak? Pemberat. Nggih. Dine bandul. Rampung 2 kilo, ani bang tomat bandul iki duwe meneh. Piro mboten? Berarti mulai kawan. Nek timbang digital mboten. Bar nimbang gula langsung tomat terus jelas ana ukuran. Rasa mulai kawan meneh. Nah ini kan mulai kawan. Kamu kita tuh timbang digital itu yuk. Harus nimbang gula. Timbangan di office ini. Di panen ini listrik. Orang digital itu pemahamannya sesederhana itu, tapi kita sering selalu mengkaitkan dengan ini, dengan aplikasi, dengan software. Nek ora perlu mboten sah mawon. Nek perlu yo piye carane seefektif mungkin. Bapak Ibu, waktu muncul classroom itu banyak guru bilang itu hanya saya sendiri mungkin sak Indonesia ini sing diklat online nganggo WA group. Dan hasilnya luwih efektif, diskusi luwih mlaku. Mergo nek nganggo Zoom kuwi sing isin ngomong ora bakal ngomong. Sing seneng ngomong terus. Sing rumusane kelas pinter dhewe takon wae. Pinter banget pokoke kudu pinter sing ora ngomong ya ora ngomong. Ayo silakan angkat tangan, ora angkat tangan. Kok dipaksakan angkat tangan ngene iki nyerah ya. Ketika saya terapkan pakai WA group, padahal saya di teater ini nganggo WA group. Ternyata diskusinya malah gayeng. Kenapa? Karena orang Indonesia itu suka ngomong tapi enggak suka kelihatan wajahnya. Gitu betul. Nggih, mulane nek rame niku ngeten niku nek ajeng ganggu kancane niku delik niku hubungi kancane niku. Soale ora lawane tanggung jawab. Jadi dengan WA group itu malah diskusi berjalan lancar. Saya mengucapkan, saya melempar satu pertanyaan, jawab semuanya belum jawab. Karena orang ketok wajahnya, itu Pak, ada guru yang ngeyel, Pak, Zoom Pak, jangan lupa kita lihat. Oke, kalau Zoom perhatikan ya Bu, saya WA dia pribadi saja. Perhatikan, nanti yang ngomong hanya Anda, Kristal Jawab. Zoom itu nanti ngomong gitu. Terus langsung di Zoom, ora, aku ini Pak maaf. Soalnya yang lainnya ini orang seneng, orang kadang-kadang ya, ini terjadi kan ada kalau dekat dengan Zoom itu kecuali jika bertanya di Zoom ada poinnya, nah itu baru. Tapi kita bukan anak kecil lagi. Kalau reward and punishment itu cocok untuk anak kecil, cocok untuk binatang sirkus. Gitu.
tak pecut nek kurang ngadeg ora tak iwak. Akhirnya berang-berang niku dipecut ngadeg iwak. Nah, akhirnya ini lomba-lomba lompat iwak. Orang iwak. Itu dibuat dari punishment. Memang teorinya Pavlov seperti itu. Itu dulu dicobakan sama tikus. Terus dibangun di pendidikan. Nah, itu cocok bocah cilik. Maem, konek mame entek, tak jak ning toko. Nek mame ora entek, ora tak jak ning toko. Yo pangane ditekke, terus bocah ning toko traktor ngono kok. Ora bocah pikir toko apa? Kan selalu gitu. Nanti nek kowe mak kamera mak merah tes sekolah tendake PTE mati. Ini bener kalian kan? Ngono ki teman. Ya tendake kok sehat tuh. Nah itu tetap kan tidak orang biasanya, tapi kita sampai hari ini tetap dibuat punishment. Dilatih. Mula muncullah pembelajaran sing sakjane ra cocok kultur dhewe. Apa namanya? Kalimat apa? Namanya afirmatif language. Muncul di kitab-kitab kita. Mungkin di kelasnya Bu ini ada. Narasumber masuk langsung. Selamat pagi guru hebat. Mulai besok kok hebat. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semua. Wah, alhamdulillah ya, Bapak Ibu guru adalah guru yang terpilih. Tidak semua loh bisa masuk di kelas ini. Apa? Ning teko minggu. Hadir terus hebat terus terpilih. Guru apa? Aku ora tau ngomong, soalnya kulturku bukan kultur affirmative language. Kultur kita, kalau yang sosial saya jenengan orang no affirmative. Alah anakku, bagus ora ono. Wis gede yo. Biasa saya mangan. Mangan juga kok. Bahasa kita itu seperti itu kultur kita. Tiba-tiba kultur kita seperti itu. Didikan. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Besok hebat. Besok udah ngomong-ngomong lho. Gitu, sampai hari ini gitu. Nah, itu memang diambil dari parentingnya orang Amerika. Memang Amerika punya kultur, Eropa Amerika kulturnya affirmative language. Maka kalau cewek-cewek di Inggris ya disebut, you look beautiful today, thank you. Karena memang dia affirmative language. Nah, kira mah ngeceng, kok kita ayu, kok ngewah. Karena kita nggak punya kultur itu. Saya sama nggak ini? Terjadi loh ya. Nggak pernah kita ini kultur kita itu adalah bahasa jiwa. Nek orang penting lah diomongke. Wong luar negeri ini ngomong I love you, langsung iso. Kalau pacarmu ora bakal ngono. Orang bakal kan bojone ora bakal. Dek. Ora bakal. Ora mungkin. Ora bakal gitu. Selepas Anda menikah sampai hari ini nggak pernah setiap pagi ngomong, ya Allah istriku tambah cantik sekali. Burung ngatur saya juga. Tapi di Amerika Eropa itu wajib itu affirmative language, sehingga bapak kepada anak, ibu kepada anak, adik kepada kakak, itu sudah biasa. Nah kita tiba-tiba dikasih affirmative language yang seperti itu. Ini kita sekarang ada di persimpangan jalan Bapak Ibu. Sebagian anak kita sudah kita biasakan dengan itu. Ya toh? Ya Allah, cantiknya. Dulu nggak pernah gitu. Ngerti? Cah cilik Jawa nek sore arep metu kae dipupuri putih-putih. Ora ono cantik-cantik ora ono. Gila betul? Itu kultur kita Bapak Ibu, pertahan. Kalau saya suka mempertahankan itu karena apa? Itu ingin mengatakan bahwa hidup itu keras. Tapi kalau ini, ya Allah, cantik sekali kan, jadi lembek. Tapi Anda kemudian sekarang kecewa, kok generasi sekarang itu mudah patah hati sih? Ya karena gitu, ada affirmative language yang tidak sesuai pada tempatnya itu. Anak-anak itu sekarang maunya dipuji, nggak mau proses, maunya hasil langsung ono, gitu. Tapi ngono kuwi, dikon ngomong ora iso. Nduk, ngesi omah ora ngerti.
Mesti takon sing diresiki apa Bu? Ya piringe. Kok Bali ya piringe tok. Liyane reget apa-apa. Jare piringe. Ngono to. Oke, nek biyen Nduk, Ibu karo Bapak donga, omahe diresiki nggih Pak Bu kabeh, spray ditoto, disapon niku wis ngerti kabeh. Karena sekarang itu kita ini Bapak Ibu ada di persimpangan jalan yang namanya parenting. Sing dienggo barat ning ora cocok karo Indonesia. Akhirnya generasi TTP, tik bril. Lagi dipacokke, nduk putus nangis. Lagi dipacokke nangis. Nek di pacaran nangis apa lagi dipacokke lho, ora sedone nangis. Itu. Jadi maka di kelas saya di mana-mana pun kalau ada narasumber, Bapak guru hebat, saya nggak pernah menggunakan itu. Karena saya tidak setuju, saya berasal dari kultur yang apakah kultur yang seperti kita ini sukses? Bisa. Contohnya India, Cina. Sundar Pichai pemegang Google dari mana? Dari India. Kita pakai HP semuanya dari mana? Cina salah ya keplak, salah waktu ini. Ya Allah, nak salah nggak apa-apa salah ya. India belajar musik itu gurunya sampai hari ini maaf ya, mereka punya guru juga masih pakai butik paling kecil atau rotan. Tangannya salah, kurang cepat. Iya, itu masih gitu. Sementara kita diminta nggak begitu kan? Anak itu masih murni, masih lembut, nggak boleh diminta kan gitu kan? Kita diminta begitu, itu kan barat. Tapi banyak daerah kita yang belum siap seperti itu Bapak Ibu. Tapi ada memang daerah kita perkotaan yang siap seperti itu. Tapi ada yang belum siap. Sehingga akhirnya Bapak Ibu petani, anaknya bakal menjadi petani. Terus ya Allah, tanah itu lembut ya, jangan pegang pacul. Dia dari petani. Gitu. Nah di Cina masih ya, Cina itu hanya ada 2 prinsip untuk mengembangkan anaknya secara umum bukan secara spesifik umum. Nah, jika kamu pintar, Bapak Ibu akan balik pulang menyekolahkan kamu sampai kapan? S1, S2, S3, kalau ada S7, saya sekolah S7. Nenek berapa yang pintar? Saya dirilah dodolan satu. Maka mereka adanya cuma kaya dan pintar. Kebuktian tadi merah pintar di Yusuf itu, kamu banget sih, kamu kan juga ya, ini merah pintar suka, karena gitu, gue sangat merah, gue sekolah apa, gue sinau PLP juga, sejarah doang, matematika banget, gue sedodolan dengan bapak, ada sejak betulan, dan ternyata ilmu mereka melebihi Adam Smith. Alaikulum itu kalah. Saya punya teman namanya Bana, itu teman SMP saya, teman akrab saya, dan itu Tionghoa. Dan dia akrab dengan saya. Anaknya nakal memang agak sedikit kali ya, kurang pintar gitu. Tapi dia sejak SMA itu bapaknya juragan limun, minuman itu, dia juragan tepung. Dia itu bisa memperkirakan tepung di Klaten 1 kilo harganya 1.100, di Magelang 1.090. Kalau orang Jawa pasti ambil di Magelang karena 1.090 ada 10 rupiah. Kalau belinya 2.000 kilo, tapi dia ngitungnya jelimet Bapak Ibu. Bensinnya, biaya angkutnya, kuline gitu. Setelah gitu ternyata murah Klaten. Dari keseluruhan biaya pokok tadi. Seorang temannya namanya Bane yang waktu matematika kelas Pawiso, ekonomi pemenang, jadi juragan glepung gitu. Dan itu suki butuh juga itu. Dan kita kan enggak, kita ini Bapak Ibu semuanya maunya pinter banget ya. Sekarang makanya ada TKA atau komputer pinter, tapi apa iso anak itu spesifik ya. Ada anak yang pinter matematika, yang orang pinter sosial. Orang anak yang pinter sosial, orang pinter matematika. Orang anak yang pinter banget olahraga, yang iso liyane kan yo ora apa-apa. Urip kan macam-macam. Tapi kan kita maunya kontak, kabeh kudu iso Superman. Hasilnya super bisa. Mengumpul roh gitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi kita selalu ada di persimpangan. Ini ngomong teknologi ya, kita ada di persimpangan teknologi. Di satu sisi kita sedang marah-marahnya penggunaan teknologi untuk pendidikan, ada coding, ada AI. Di sisi yang lain
Ahli fisika ngomong anak sekarang dilarang belajar coding, tapi harus belajar fisika. Orang mumet ahli fisika yang ngomong. Coding ora gunane, mergo sampe ngurusi. Fisika lebih penting, fisika itu fisik. Barang yang paling penting. Barang coding. Mergo nek ketemu panganan ora iso coding tok. Nasinya itu dalam bentuk coding. Dan makan dia. Kok buat ini goreng? Itu dalam bentuk coding. Nice. Teman saya dosen perkebunan ngomong kepada siswanya, keluarkan HP Anda semua, cari gambar apel yang terbaik. Mereka semua cari gambar apel, terus mulai HP-nya masing-masing. Baik, ketemu, baik, aku yo bawa apel. Dosennya bawa apel beneran. Baik, gambarnya apel, ketemu apa? Cerake, dicopot. Dosennya, enak mau dicoba. Dosen teman saya hanya mengatakan pentingnya menanam sungguh-sungguh, bukan menanam berbasis aplikasi. Karena segi panjang apel tenang, orang mungkin apel aplikasi. Mulai tenang, orang mungkin mulai aplikasi. Di satu sisi memang kita sedang marak-maraknya digital, teknologi, coding, AI di negara lain mereka sudah berubah. AI sekarang dibutuhkan banyak bohongnya, mau ngapain coba? Karena AI berbasis algoritma. Algoritma bisa diciptakan oleh kita. Kalau kita di satu kelas ini, satu Indonesia, satu sekolah SMA, kita unggah, misalnya Eko Santoso, adalah binatang bersayap. Saya ngomong kepada 1 juta orang, hari ini selama 3 hari full unggah itu. Maka Anda kalau tanya di AI, siapakah Eko Santoso? Pasti yang muncul adalah Eko Santoso dan binatang bersayap. Karena basicnya algoritma dan itu sudah diciptakan. Ayo, tidak ngomong dari ini. Kita ada di tengah-tengah. Oleh karena itu, pesan saya bijaksanalah dalam penggunaan dan pemanfaatan digital. Nah, tidak perlu banget rasa. Ini dengan BKV, desainer, bukan aplikasi monggo, tapi hal yang lain mohon dibijaksanai. Yang rapi rasa. Dan sekarang ini banyak muncul di Twitter, banyak muncul di TikTok, banyak muncul di Reel, penawaran aplikasi bagi pada guru atau pendidik untuk menggunakan AI, mulai dari membuat RPP, modul belajar, CPTP, ATP, sampai asesmen. Mereka iklannya menggiurkan. Hanya dengan 49.000 sebulan, Anda sudah bisa membuat semuanya, tinggal klik. Ya kan? Nah ini dengan melu ini repot, oleh mulang akhirnya AI. Itu banyak sekali di masuk di Twitter saya, di tawaran-tawaran seperti itu. Tinggal klik, muncul semua. Ada pelajarannya apa? Klik, muncul semua. Sak soalnya, sak jawaban. Anda tinggal pilih mau model pelajaran apa, muncul semua. CP-nya apa, elemennya apa, tinggal Anda masukkan elemennya, suruh buat TP dan TP-nya, muncul semua. Bahkan lebih baik orang Indonesia. Nah, kita selalu ada di pertemuan. Masih ingat uang guru kemarin? Jangan bertanya Pak Jokowi yang mengatakan iklannya kan, pendidikan kita tertinggal sekian ratus tahun dari Eropa Amerika. Apa yang terjadi? Ketika anak ini diangkat jadi penasihat, masih kan? Si pemilih orang tua dengan jadi penasihat nih, nasihat muda itu nggak sampai tahun kan kemudian keluar karena diketahui bahwa itu semua berbayar. Dan dia juga menggunakan apa itu fasilitasi dari negara untuk. Nah akhirnya pada akhirnya membayar juga aplikasi dan belum tentu itu sesuai dengan kondisi real sekolah kita masing. Nah karena itu di kurikulum Merdeka kemarin Bapak Ibu diminta buat TP sesuai dengan kondisi real masing. Itu digital, kemudian refleksi. Yang lain? Belum, Pak. Tanya Pak. Iya. Iya. Jadi jujur. Iya. Dari kemarin. Sangat menarik ya, luar biasa sekali. Beberapa kali Bapak datang ke suami saya di kantor dan dari UNJ juga ya Pak? Enggak, dari isi.
sudah ada ketuanya mungkin. Ini untuk aplikasinya di dalam deep learning itu seperti apa? Karena dimensinya tadi. Jadi insya Allah apa yang saya sampaikan ini atau tanyakan ada kaitannya dengan apa yang Bapak sampaikan. Aplikasinya gimana? Aplikasi deep learning? Jadi begini Pak, untuk vokasi itu kan kejuruan. Ya. Jadi apakah memang benar-benar deep learning ini nanti bisa berhasil diaplikasikan pada pembelajaran vokasi? Ya. Atau hanya kita ini dijadikan suatu alat penelitian saja mereka? Dan memang jika ada deep learning yang sudah bisa pada suatu SMK dan itu sudah berhasil, kita ingin tahu SMK mana yang sudah berhasil tingkat presentasinya, sehingga kita bisa mencari presentasinya, bisa berhubungan dengan mereka, saling ketahui. Jadi untuk pengembangan pendidikan di SMK Yasemin khususnya, karena siswa kita sangat luar biasa sekali, jadi bisa untuk pengembangan. Terus banyak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Saya sejak tahun lalu atau sejak pertama kali kesini saya selalu bilang bahwa setiap perubahan kurikulum, perubahan kebijakan menyangkut kurikulum, apakah itu pendekatan, apakah itu model, apakah itu struktur, selalu fokusnya ada di kognitif. Jadi yang saya sampaikan ini masih kognitif ya. Kalau tadi ada yang bertanya tentang psikomotor, itu nanti yang kedua. Oke. Selalu konsepnya kognitif atau perkembangan daya berpikir peserta didik. Jadi yang saya sampaikan tadi tentang 3M dan sebagainya itu sebagian besar, meskipun saya sangkut-sangkutkan sedikit dengan kejuruan, contohnya Mumbai dan sebagainya kejuruan. Tapi fokus utamanya di dalam pembelajaran mendalam itu adalah kognitif. Maka kalau yang ikut diklat, yang kemarin di sini di Gerobokan pasti diajari tentang yang ikut di Solo juga pasti sedikit banyak dikasih tahu tentang taksonomi Solo. Itu juga kognitif. Memahami, mengaplikasi, merefleksi juga tujuannya kognitif untuk peningkatan daya pikir peserta didik atau murid. Nah, sekarang apa yang spesifik untuk SMK TEFA? Tidak ada kata lain. TEFA, apakah TEFA mendalam? Mendalam, gue banget nanti untuk Bayu nih. Jadi itu tidak ada kata lain. Dan apakah ini memahami, mengaplikasi dan merefleksi bisa masuk di TEFA? Jelas, itu pasti bisa. Karena pada akhirnya Anda nanti akan mengirimkan anak di PKN ya, pada akhirnya. Dan itu sebagai mata pelajaran. Sehingga proyek yang dari direktorat itu berbeda, ada TEFA, ada SMK PKPM, maka kita masuk di PKPM ini hari ini itu berbeda sebenarnya antara yang normatif, adaptif dengan yang kejuruan praktiknya pasti berbeda. Maka tadi kita ngomong SOP itu pasti kejuruan. Kalau yang IPAS nggak ada SOP, ya itu kognitif, bahasa juga nggak ada SOP, itu kognitif. Jadi oleh karena itu bantuan TEFA masih ada sampai hari ini, karena itu yang dikedepankan dari kejuruan. Tapi TEFA Anda bisa bilang oke, tapi juga bisa bilang tidak. Karena TEFA kemarin seperti teman-temannya Mas ADCS yang dari jaringan juga bingung karena dia jasa. Kalau jasa TEFA-nya seperti apa? Karena dia nggak buat produk dan sebagainya. Tapi ada juga yang seperti kami kan seni mas, TEFA-nya itu biaya kan? Takon. Aku tak takon. Nah, TEFA-nya perdalangan ini. TEFA-nya? Perdalangannya pentas kau bengi jam 9, rampung jam 4 esok. Opera eksploitasi anak. Ya kan? Juga nek pentas jam 9 bengi, rampung jam 4 esok. Apa itu berbuku kelas nek? Banyak hal yang bisa cocok, banyak hal yang bisa tidak. Contohnya kalau kita pakai DKL karena dia apa? Manufaktur. Cocok banget karena ada produk yang dia bikin, pukul besi lah, bak motor lah, apalah, jelas. Tapi yang jasa yang akuntansi seperti apa coba TEFA-nya? Saya tanya. Kalau dia buat TEFA akuntansi. Bang, DPR, tadi saya sedang di sana. Nah, tapi kan itu bukan TEFA-nya akuntansi mas. Perbankan itu. Akuntansi perkantoran apa coba? TEFA loh ya, saya ngomong TEFA bukan PKL loh. TEFA-nya orang dandaknya apa coba TEFA-nya dulu?
saya buka tema akuntansi perkantoran, orang tidak kayak apa. Kalau saya buka tema bengkel, orang tidak kayak motor. Nah, tema akuntansi tidak kayak apa. Tema busana karena manufaktur, dia bisa buat busana bisa. Jadi tema pun sesungguhnya harus kita riset ulang sesuai dengan spesifikasi jurusan masing-masing. Itu ribet, bukannya nggak ribet, itu ribet. Tapi itu bisa, bukannya nggak bisa. Oleh karena itu di tema itu kalau masih ingat, kita punya 3 level, level 1, level 2, level 3. Level 1 itu pembelajaran, level 2 itu produk untuk internal, level 3 sudah dengan eksternal. Tapi sejak lain, tema kita sudah dirancang untuk eksternal. Masih ingat? Tema dulu, yang pesan ada pesanan dari eksternal. Padahal tema yang level 1 itu sebenarnya masuk pembelajaran. Nah itu mendalam, karena dia spesifik. Saya tahu di kelas ini juga pernah ngomong bahwa busana di SMI berbeda dengan busana di SMK yang lain. Sini fokusnya busana muslim mungkin. Mereka fokusnya di busana sehari-hari. Boleh? Boleh. Banyak boleh. Itu. Nah, ini kan sangat spesifik. Mereka mungkin fokusnya karena kami tidak punya alat yang lengkap, Pak. Kami fokusnya di apa, Bu? Nisik atau ini apa? Rinda-rinda itu. Ini apa? Yang lain. Nah, menghias payet misalnya. Kami fokusnya cuma di menghias. Fokusnya membuat di SMK itu boleh. Jadi sehingga kalau kita ngomong PM, kalau Anda ngomong PM yang kejuruan, ya contohnya BKL itu. Tapi apakah BKL cocok dengan kita? Ya nggak cocok, wong dia manufacture, kita jasa. Kan motor kan jasa ya Mas Satri. Kan kita tidak menciptakan motor, tapi dandani motor, kan jasa guys. Ini cetok, omae jenenge bengkel. Ini lucu kok dari Mas Satri. Ini aja omae apa jan? Omah di sini jenenge apa? Akhirnya kan mereka mengembangkan smart home. Paling hanya konsultan karena alatnya bisa tuku bisa dipasang diri. Smart home itu kan toh buka lawang perintah suara, ya toh? Misalnya buka sini, jos. Kalian buka sini. Tutup. Smart home itu. Lampu buruk, lampu deh. Kayak Siri nggak itu namanya Siri. Dan bukan nikah. Diimpun sendiri. Nah itu. Nah jadi kalau di ini pikirannya direktur yang saya baca ketika Pak Wikan sudah memberikan seminar bahwa untuk deep learning yang kejuruan itu fokusnya tetap DEVA atau teaching background atau kelas atau belajar sesuai dengan standar industri, alatnya, bahannya, ruangnya, terus caranya, SOP-nya, tekniknya sama dengan itu bagi Pak Wikan sudah disebut sebagai pembelajaran kendaraan. Jadi secara operasional tidak begitu banyak berbeda kalau teknik itu. Tapi kalau yang di Normada seperti yang disampaikan tadi, memahami itu sampai anak mencoba-coba, sampai anak mempraktikkan dengan bimbingan guru itu baru tahap memahami. Perbedaan mendasarnya seperti ini. Sudah, yang lain teman-teman? Gitu. Baik kok. Nah, setelah ini dulu, Pak, Mas, ini dulu. Iya. Busan. Iya. Jadi Pak itu menjelaskan kalau PM itu seperti itu artinya arahnya ke DEVA. Ini di SMPS itulah kami mendapat tugas itu modul ajar yang kolektif, penyusunan kolektif busana. Di kolektif itu kita kan di koleksi busana itu gurunya itu kan untuk fase F, gurunya itu untuk kelas 11, 12 berbeda. Dan kita kan dalam memahami elemen koleksi busana itu sendiri mungkin juga berbeda, harus menyamakan persepsi dulu gitu. Terus dari NGNP Provinsi Jawa Tengah itu kan sudah ada istilahnya buku panduannya itu tentang
koleksi busana itu tentang mengajari anak belajar yang aplikasi digital, pakai Moodle, Canva, Inspire itu Pak. Padahal di persepsi kita yang namanya konsumen koleksi busana itu, kalau saya sendiri itu merasa itu membuat display, karena harus ada tanaman, harus ada busananya sendiri yang kelihatan nanti menarik. Nah, ini kita nanti dedikasi di situ, jadi kita juga masih agak kacau apakah dari kurikulumnya itu sendiri juga CP-nya itu hanya membuat proyek koleksi busana sama presentasi. Nah itu, jadi nanti kita bisa mengembangkan sendiri atau tetap pakai acuan yang dari provinsi yang sudah dikeluarkan modulnya pembelajarannya atau sesuai persepsi kita, sesuai CP-nya itu Pak. Kemudian nanti juga kita sambungkan juga dengan tema-nya juga ya Pak. Kalau di koleksi busana itu juga tema-nya kan juga otomatis tidak masuk ya Pak, karena tidak industri tidak ada yang seperti display, tidak pengenalan moodboard, Canva ya. Itu nanti langkah kita itu bagaimana nanti, itu yang masih dalam pertanyaan saya. Apalagi kelas 11 dan kelas 12 gurunya juga berbeda. Iya, terima kasih. Mas. Terima kasih atas waktunya Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini sebetulnya pertanyaan yang sudah diberikan puluhan tahun tadi. Jadi gini Pak Eko, jadi selama ini kan saya berarti menteri itu kan selalu ya tadi dengan bilang memang arahnya ke pemimpin. Tapi terkadang kita tidak tahu acuannya itu kota atau desa. Jadi ketika diterapkan di pedesaan yang bilang tadi belum siap, ada banyak yang belum siap. Nah, makanya dalam pembelajaran dalam ini sewu. Jadi ketika diterapkan yang awalnya modelnya K13 terus ke Purmer, Merdeka, sekarang lanjut ke PM, itu banyak sekali anak itu atau siswa lebih tepatnya itu bingung. Jadi di situ ada kebingungan. Nah, jadi itu mau kemana? Kadang kita gitu Pak, gitu. Nah, padahal kita sebagai pendidik, kadang di dalam penerapannya pun sebetulnya pembelajaran modern pun sudah kita terapkan di dalam kehidupan masing-masing. Saya yakin pun Bapak Ibu guru sudah menerapkan itu di kehidupan masing-masing. Cuma terkadang ya kembali lagi, pusat itu terkadang buat guru-guru itu tidak tahu aturannya apa, untuk siapa, terus kondisinya di lapangan pun hanya dipukul sektor. Itu yang saya ingin tanyakan. Nah, makanya terkadang itu ketika kita ada kurikulum baru, ada pembelajaran dalam, ya saat ini kita terapkan itu anak-anak di dalam lingkungan belajarnya itu ya tadi sempat kaget atau shock kita Pak Eko. Jadi ini yang saya tanyakan, ketika kita semua pendidik, kita sudah refleksi, tapi ada anak yang tidak mau mencoba karena ditanya juga diem, ditonton ya, disuruh ya dia tidak mau, dia tidak mau apa-apa cuma diem. Nah, apakah itu termasuk kebutuhan itu atau tidak? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu, pada prinsipnya PM itu pendekatan sama ya. Jadi struktur-strukturnya juga ada, kemudian CP-nya juga ada, terus PM sendiri itu hanya pendekatan. Dia juga mengubah model yang kita gunakan. Jadi Anda pendekatannya PM, modelnya PJBL boleh. Anda pendekatannya PM, modelnya PBL boleh, tidak mengubah itu.
Yang ditekankan yang saya bilang tadi adalah 3M tadi, memahami, mengaplikasi, dan menerapkan. Yang ditekankan ada di kata memahami tadi. Jadi memahami itu sampai siswa mencoba atau mempraktekkan ilmunya dengan bimbingan guru, itu baru tingkat memahami. Nah kemarin yang disebut memahami itu guru menjelaskan, itu dianggap sebagai sebuah langkah memahami. Dan di dalam pelajaran mendalam itu belum memahami. Kalau murid belum mempraktikkan dengan bimbingan guru, itu namanya belum memahami. Hanya itu saja yang berubah. Setelah itu, setelah dia memahami dengan praktik bimbingan guru, berikutnya murid praktik secara mandiri. Gurunya menilai, itu baru namanya mengaplikasi. Kalau kemarin itu kan guru menjelaskan, guru menyetel video, murid mengamati, dianggap sudah memahami. Sekarang enggak. Anda nggak boleh begitu lagi, maksudnya Anda memperdalam itu dengan cara ngajak muridnya praktik bareng-bareng dengan bimbingan guru. Nek bahasa Indonesia piye? Ya praktek teks narasi ki apa dipraktekke bareng. Baru lagi dine project. Buatlah teks narasi terkait dengan baru ada proyeknya. Tapi sebelumnya teks narasi sudah kita latihkan bareng-bareng dengan bimbingan guru. Tidak hanya bersifat tertulis saja. Itu. Jadi pokoknya adalah bahwa memahami itu sampai pada murid mempraktikkan ilmu yang dijelaskan guru dengan bimbingan guru, itu baru disebut memahami. Jadi kalau diterapkan dengan model, kalau ada PBL, orientasi pada masalah, itu masih dalam tabel memahami sampai kepada sebelum riset, itu masih memahami. Gitu ya. Intinya ngono, tolong dipahamkan nih di catatan dieling-eling maham ke bocah ki nek durung tekan praktek dengan bimbingan guru jenenge guru memahami. Gitu ya. Jadi ora oleh ming jelaske tok. Ning kudu dipraktekke, mbuh praktekke dalam bentuk riset nulis, praktekke dalam bentuk praktek membuat sesuatu, praktekke dalam bentuk membuat poster, buat apa, pernah dicobakan dulu sebelum proyek yang sesungguhnya diberikan. Itu namanya memahami. Itu. Terus kemudian tentang manakah yang dipakai dan sebagainya, apakah bisa terkota, sesungguhnya tidak terkait langsung. Karena ini kaitannya konsep. Nah, akan tetapi begini jadi masalah adalah ketika konsep tadi dilemparkan, ini kan contohnya 999, teorinya 999. Ada orang bercerita, saya telah berjalan 9 km kepada si A. Nanti si A tidak pada si B. Pak Eko kan ternyata sudah berjalan 99 km. Tambah 9 menit dulu. Kok B tidak C? Tambah 9 menit. Pak Eko kan selalu 99 km. Tambah terus. Artinya apa? Informasi yang 100% dari atas, konsepnya ke bawah itu akan mengalami penurunan. Sehingga muncul yang bawah dan menjadi kalimat operasional. Oh, ngono toh, cara operasional, tidak cara konsep. Ini akhirnya yang membedakan antara tadi yang saya contohkan tadi. Ketika menerima konsep, tidak semua orang sama persepsinya, sama yang dicantikan oleh Ibu Tata Busana ini. Ternyata ketika ada koleksi busana, persepsinya menjadi berbeda. Yang satu adalah showroom, atau showcase, atau display. Yang satu penggunaan aplikasi Canva, ya kayak gitu. Jadi begini. Setiap perubahan itu sesungguhnya tidak merubah apapun selain mengubah diri kita sebagai guru masing-masing. Bapak Ibu, waktu jenengan SD ada pelajaran matematika? Saya kira isinya podo? Gini podo toh. Ramu itu matematika belajar cara nengge KP, ini ramu gitu. Betul toh gitu? Sejarah biar ono, ya ono. Saiki ono ya ono. Dan nanti ngomong sejarah menungso toh nggih. Ora mungkin sejarah bebatuan. Ora mungkin. Jadi sesungguhnya ilmunya kan semua sama Bapak Ibu. Yang diminta berubah sesungguhnya bukan ilmunya, tetapi kitanya dalam menyampaikan ilmu tersebut kepada peserta didik. Sayange sing dipahami dudu konsepte ning tata carane iki sing marai mumet. Tata carane apa? Carane gawe RPP, carane asesmen kan tata cara niku. Nek sakjane nek ilmune nggih padha mawon.
Ning tata carane niku sing akhire tata carane iki sing diributkan oleh orang se-Indonesia. Anggere ganti meneh, mbok ilmu ki ra ganti kok. Kowe iki lahir mau ceprot dadi pegawai dadi sekolah mulang sejarah ya katanya sejarah meneh. Kan ngoten to. Kan kita berubah kuwi. Sing dibingungke apa? Kan ana yang berubah. Dan hubungan apa coba? Kan nggak ada sesungguhnya. Yang hubungan seperti tadi operasional tadi. Kalau koleksi busana itu operasional ya akhirnya menggunakan Canva, itu hanya operasionalnya. Konsepnya kan sama, CP-nya Indonesia kan sama. Sehingga prestasi berbeda boleh, ya boleh, kata siapa enggak. Cuma persoalannya kadang-kadang maaf ya, Bapak Ibu, karena dengan itu miliknya provinsi. Operasional tadi akhirnya ngomongnya. Sehingga apa yang dilakukan di provinsi Jawa Tengah dan DIY kemungkinan berbeda Bapak Ibu. Waktu jenengan tanpa UN, DIY masih pakai UN Pak Ibu. Namanya ASPD, asesmen daerah itu. Dan sekarang itu di zona nasional jadi TKA atau waktu jenengan bebas UN, anak SD, SMP, SMA di Jogja itu harus ikut ASPD semua dan itu tidak menentukan kelulusan kodor TKA. Itu hanya digunakan untuk memetakan nanti kalau akan mendaftar sekolah berikutnya kodor TKA. DIY udah pakai dan saya nggak bisa ngomong kalau ke DIY UN bagusan, nggak bisa ternyata ke DIY ada AS. Ini dari kadang-kadang kalau sudah sampai ke tingkat provinsi, ya saya nggak berani ngomong banyak Bu, tapi secara konsep persepsi terhadap elemen di dalam CP itu boleh saja kita maknai masing-masing sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Makanya saya tadi bilang, apakah tata busana di sini boleh menciptakan tata busana muslim? Boleh. Tata busana desa kalian boleh menciptakan tata busana sehari-hari? Boleh. Yang menjadi masalah adalah ketika sampai di kalimat operasional itu kudu seragam. Itu yang jadi masalah. Pada konsepnya kan enggak. Itu jadi masalah. Itu pasti jadi masalah. Kayak kemarin konsep tentang saya contohkan sering ya di sini tentang scientific kan operasionalnya di seragam. Di Indonesia, berapa konsepnya enggak? Di konsep itu boleh dimaknai beda-beda. Masih ingat pembelajaran guru menampilkan video? Masih kan? Untuk mengamati, murid mengamati video. Langkah berikutnya menanya, guru menanya murid, kan begitu? Saya Indonesia kok tiba-tiba foto, sebenarnya operasional. Konsepnya ini saintifik, tapi orang-orang sibuk dengan operasional. Seolah-olah kalau nggak begitu, jadi keliru. Itu yang jadi masalah. Itu Pak kira-kira. Mengapa ketika ada konsep baru, itu selalu berubah, itu di operasionalnya bukan di cara konsepnya. Bapak Ibu, Anda ngajar apapun dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Ya matematika itu tetap ada bilangan, tetap ada aljabar, tetap ada geometri, itu tetap. Berubah tetap ada peluang, tetap akan berubah. Cuma di sini ada yang diubah adalah misalnya konsep pendekatannya, konsep modelnya, dan sebagainya. Secara konseptual begitu Pak, tetapi secara operasional banyak lapisan-lapisan yang membuat kita menjadi bingung secara operasional. Itu kira-kira. Jadi jawaban saya boleh Bu. Anda boleh tidak menggunakan Canva, boleh menggunakan aplikasi display yang lain juga boleh, karena tujuannya hanya untuk display. Dan apakah display ada? Ada, tapi dia tidak di pabriknya, di showroomnya. Ada manekin di situ, kalau kemudian manekin dan sebagainya. Ada contohnya. Dan ini sekarang digunakan di pemasaran modern. Pemasaran modern di tata busana sekarang sudah tidak tampil di yang modern ya, sudah tidak tampil di mall, tapi buka toko sendiri, butik kecil, hanya 3x4, hanya ngisi display saja. Kalau mau pesan, dipesankan di pabriknya. Itu yang terbaru seperti itu. Kalau dua buka di mall-mall, sekarang tidak. Itu kira-kira. Jadi kalau saya boleh Bu, tapi kalau sudah ngomong provinsi, ya dibicarakan baik-baik karena ini wilayah SMA dan wilayah provinsi. Kadang-kadang secara operasional seperti ini. Itu kira-kira. Dan yang tadi, apakah siswa diam saja dan sebagainya? Tolong kerjasama dengan guru BK gitu. Karena kan kalau guru BK adalah nanti salah satu biasanya dia. Kalau BK itu kan nge-tracer Mas, nge-trace atau nge-track ini kok naik kelas bisa ngomong menunggu ini apa, latar belakangnya apa. Anak begitu kan tidak tiba-tiba begitu ya,
pasti ada penyebabnya. Nah, itu guru BK mungkin lebih ngerti. Dan sekarang kayaknya guru BK sedang dilatih juga ya Pak. Untuk PM itu nanti ada 7 buku, 7 jurus hebat BK. Nggak tahu judulnya apa ya, nggak tahu. Ada 7 buku untuk guru BK dan nanti ini penting juga Bapak Ibu, nanti kemungkinan sampai tahun depan dan seterusnya Anda semua adalah guru BK kedua selain guru BK sendiri. Jadi Anda semua pasti akan dikasih pengantar atau diimbasi tentang BK, sehingga nanti BK itu disembuyung bareng-bareng. Kecuali ya hal yang sangat penting dan pokok baru silakan ke guru BK. Karena sesungguhnya memang demikian Bapak Ibu, sesungguhnya pendidik di tingkat SMA itu adalah didik anak sesuai perkembangan anak di tingkat SMA. Pendidik tingkat SD sesuai dengan perkembangan anak di tingkat SD. Nah, persoalannya kita adalah hari-hari ini sudah mungkin 20 tahun belakangan ini mungkin ya sama beda dengan dulu Bapak Ibu. Nek biyen niku nek ajeng dadi guru TK niku ujiane nggih kaya guru TK kaya cah cilik tenan. Jadi guru TK adalah guru sing iso duwe jiwa kaya cah cilik. Nek saiki nek enggak S1 to. Penting S1 wes dadi guru. Nek ben mboten sampai bocah guru niku ngerti nek muridé rewel iki berarti mengarep pipis. Cah TK guru TK nggih. Nek murid ngene mengarep ngene, nek ruang-ruang iki berarti muridé mengelik. Ini ngerti. Nek saiki kita ini bahkan mungkin Bapak Ibu ora ngerti kok siswane sudah jatuh cinta ya. Kalau jenenge guru SMK lho, kudune SMK kelas 1 iki wis mulai ngira-lirik ngono kae. Kudune lho bareng ora secara psikologi ngerti. Dan zaman SPD ini ya diajari anak sudah mulai sifatnya berubah, ketika sudah mulai ada perubahan dalam segi fisiknya. Itu dulu dalam SPD diajari. Nek SC kan baru diajari di mana? Lah kuning ilmu itu 7.0. Itu kira-kira. Jadi mungkin kan Pak sing seperti ini konsultasikan dengan guru BK. Kira-kira seperti apa? Jangan ditangani kemudian bocah ki loro ya Mas. Nek zaman biyen aku GC kancaku jenenge ora dibully. Masih ingat ya? Nama saya kan Eko Ompong sampai hari. Nek saya iki jenenge dibully. Nek biyen ora wah bandang aku jeneng panggung sampai hari ini. Ya kan? Parapan itu kan jenenge parapan. Nek saya dibully. Kemarin kan ada anak SMP mana yang maaf yang terjun dari lantai 4 menyebut ketupat. Kira Siti Kupat kok ya jenenge. Mulai wisen untuk bapaknya bakul sate, dodole yang ketupat, dipalaki sini ketupat, isi. Nah, bener parapan. Orang waktu jadi bagian tomat, tidak apa-apa. Gitu. Iya, kalau kita berbisnis tinggi gembul, gitu. Nah, apa-apa, bener-bener kita jadi gembul, kenapa apa-apa? Ini gue biyen, Pak, cara biyen, anu nggih, egaliter. Maksudnya podo, kowe ngece aku kena, nek aku ngece kowe ya kena. Gitu. Jika sama-sama, saya ini disebut bully karena saya jadi korban orang dari konco gombela kan gitu. Nah, ini mau doang deh. Kue ngece aku yang ngece. Kue di Jogja dulu zamannya sekolah, nggak ada nama anak siswa laki-laki yang dipanggil namanya sendiri. Undang sama bapak nih yang begini. Kira-kira, kafe dan itu biasa. Dan itu biasa coba dicasa ini. Wah, bulian. Jadi kulturnya memang berbeda. Memang bulian itu kalau dianggap sebagai buli, maaf ya, dianggap sebagai buli dan tidak egaliter itu menyakitkan. Tapi egaliter, kowe iso ngece aku iso ngece kowe itu menjadi menyakitkan. Ini kowe iso ngece aku di ruang kelas, aku ora kamu sing ngewangi, jadi sangat menyakitkan. Nah, biasanya balas-balasan ya. Kowe bandem aku bandem kowe. Kowe meroyok aku, kowe iso tak meroyok kan gitu. Ini dalam arti tidak berbahaya, dalam arti perdebatan. Sehingga kultur itu sekarang nggak bisa berjalan karena ya tadi kita ini kan sebenarnya menjadi generasi yang ignorant. Screen time tadi, waktu yang banyak habis di dalam HP itu menghasilkan kita bahkan sebagai orang tua pun kita masuk ke dalam kategori manusia yang ignorant. Buat lebih-lebih orang terjadi karo aku. Nek kowe sing tiba salah itu. Ngono tok. Nek biyen ora, nek ana kancamu tiba tulung ditulungi kan dulu gitu ya pelajaran moralnya. Sekarang enggak. Nek ana tiba iki kudu kowe ya kowe kek nang nyambut gawe, sing komisi masing-masing. Itu kan jadi ignoran. Banyak kasus kecelakaan di jalan itu ndelok kabeh.
Delok seperti ini. Ono sing kontainer, pakai kontainer. Kalau kecelakaan pasti kalau juga. Tuh, jadi kecelakaan. Tapi dia peduli. Yang satu belum tonton. Dengan super ignorant ya. Super ignorant, super nggak peduli. Itu terjadi ya. Jadi nek ngomong ini, sesungguhnya konsep apapun secara kooperatif itu pasti akan berbeda dengan daerah satu dengan daerah lain. Karena situasi geografisnya berbeda, situasi kultur masyarakat yang berbeda, kemudian capaian-capaian yang diharapkan dari keluarga juga pasti berbeda. Kayak kasus kemarin di perbatasan Demak sama itu, maaf, dengan tahun lalu yang seorang siswa itu membaca dua namanya waktu ujian. Ya, di perbatasan ya. Ya. Nah itu kan tidak bisa disalahkan kedua-duanya, susah. Kemarin kan anaknya kan disalahkan, tapi setelah investigasi ke rumahnya, gurunya yang ignoran, gurunya dianggap tidak peduli pada keadaan keluarga anak ini, karena dia begitu pulang sekolah dia langsung berdolan dan sebagainya. Nah, kayak gini kan tidak bisa disamakan. Kemudian kita menyalahkan kulitnya, wah, kan nggak bisa. Setelah diinvestigasi ternyata terjadi ada sebab, ada kayak gitulah. Sehingga secara operatif, Pak, sesungguhnya kita diperbolehkan berbeda dengan sekolah lain. Tapi secara konsep sama, secara operatif sudah jadi sesungguhnya itu. Cuma masalahnya ketika kurikulum berubah, sekali 13 sebelum merdeka, secara operatif kita diminta sama. Padahal sebenarnya boleh Bidu, jangan dong Ibu. Ini kita pakai break di sini atau benar-benar break? Hanya breaknya sambil itu terus atau break. MC-nya tanya ke MC. Ya, soalnya boleh. Breaknya sambil maam di sini atau break keluar sebentar? Break di sini aja, Pak. Sambil gitu. Oke, Bapak Ibu silakan sambil ya.